Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'adzana rabbuk. Ingatlah ketika Allah mengumumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau berterima kasih, aku tambah. Kalau engkau tidak berterima kasih, aku tidak kurangi, tetapi aku kirim azab. Nikmat include azab. Ya, jadi sumber daya alamnya berlimpah, semuanya ada, alamnya indah. Manusianya cerdas, posisinya strategis, pulaunya paling banyak di muka bumi, bahasanya, sukunya, toleransinya luar biasa, keragamannya, persatuannya, akhlaknya. Tapi kok hidupnya dalam azab. Cari duit susah, mau belajar susah, mau jadi orang benar juga susah. Masalahnya kurang syukur. Itu menurut Allah. Dan Allah gak mungkin salah. Bayangkan kalau 5 waktu masjid ini sepenuh ini. Dan juga masjid-masjid lainnya. Mungkin insya Allah Allah akan singkirkan azab dan Allah akan sisakan hanya nikmat. Insyaallah. Rahimakumullah. Jadi masalahnya sederhana saja, kurang bersyukur. Kita tahu pentingnya berterima kasih. Tapi terima kasih kita belum apa-apa sudah dibatasi hanya kepada sesama makhluk. Belum sampai pada terima kasih kepada Allah. Kalaupun terlihat ada terima kasih kepada Allah, tapi jumlahnya masihlah sangat terbatas dibandingkan kebaikan Allah yang luar biasa untuk kita. Betul kan Bapak-Bapak? Coba nih, kalau pernah dulu punya teman atau kenalan ngasih kita pekerjaan, yang dengan pekerjaan itu sampai hari ini kita masih eksis, bisa menghidupi keluarga, bisa memiliki aset dan sebagainya. Pasti orang itu, Masya Allah, luar biasa diterima kasihi, luar biasa disyukuri. Kita gak mungkin lupa. Kita cerita ke orang-orang, ini orang baik banget nih. Beliau dulu nih bantu saya. Dulu saya nggak punya akses masuk ke sana, tapi beliau berikan saya akses itu. Saya nggak dikenal, tapi beliau memperkenalkan saya. Saya pernah ada masalah, beliau yang membelain saya. Kita sebut-sebut namanya. Kita berzikir dengan namanya. Padahal dia makhluk. Dia sama kayak kita. Dia manusia. Dan sekarang Allah, apa yang Allah nggak berikan? Apa ada pemberian Allah yang limited? Nggak ada. Semuanya unlimited. Kesehatan yang nggak terhitung berapa mahalnya biaya, seandainya kita harus jatuh sakit, berobat mata, berobat hidung, berobat telinga, berobat otak, berobat jantung, berobat hati. Mahal sekali berarti sehat itu. Keluarga, tempat tinggal, kesempatan, umur yang panjang, persahabatan, keluarga besar, dan seterusnya. Maka bukankah seharusnya kalau duduk-duduk kita ngomong apa Pak? Ngelantur. Ngelantur, tapi ngelanturnya isinya apa? Ya Allah, nih
Zat ini baik banget dia sama saya. Siapa coy? Allah. Lo apaan sih kayak orang gila? Nah, pasti teman kita ngomong gitu kan. Tapi kalau kita nyebut, abang ini baik banget sama saya. Siapa coy? Itu yang pejabat, itu yang beliau nolong saya. Semua orang mengatakan, oh iya beliau emang orang baik. Anda harus tahu terima kasih. Iya kan? Ini masalah kita nih di tanah air. Tuhan nih yang menjadi pemilik alam ini dilupakan. Kita berangkat ke masjid, lebih sering hanya sekedar tentang menunaikan kewajiban. Bayangkan, jika semua ibadah, dorongannya adalah rasa ingin berterima kasih. Maka pasti nggak mungkin ibadah itu dilakukan dengan cara sederhana. Pasti dilakukan dengan hati. Pasti kita sanggup bangun malam. Pasti kita sanggup untuk mengayunkan langkah ke masjid. Pasti kita ringan merasa bersedekah. Pasti kita merasa belum jadi apa-apa, belum berbuat apa-apa. Karena kita tahu pemberian Allah luar biasa. Tolonglah nak. Tolonglah nak. Sholat nak. Itu mobil yang baru ayah beli itu kemarin karena Allah kasih ayah umur panjang. Teman ayah kan meninggal, jatuh tuh pesawat kemarin. Pernah nggak kamu mikir kenapa bukan ayah yang di pesawat itu, padahal itu kan kolega ayah? Nggak ada kan si ayah ngomong gitu ke anaknya? Nggak masalah dia nggak subuh. Kalaupun subuh nggak masalah dia subuh kesiangan. Ya kan? Udah pasti kalau itu ke manusia kita ngomong, Pak, nah tolonglah. Itu orang yang bantu ayah bisa seeksis ini. Ngomong baiklah sama dia. Kan ini dia ngundang. Nggak selalu dia ngundang. Dia lagi ada acara, gagalkanlah acaramu. Kita datang ke acara dia. Pasti si ayah ngomong gitu kan? Kenapa si ayah nggak berani ngomong gitu kalau untuk Allah? Tolonglah nak, tolong nak. Ini ayahmu masih bernyawa. Emakmu masih hidup. Kita masih punya rumah. Harta kita nggak disita oleh negara. Ini pertolongan Allah. Nah, ayah juga ikut makan haram. Tapi Allah masih selamatkan ayah. Ayo kita sholat. Terima kasih dulu sama Allah. Pernah nggak kita ngomong gitu ke anak kita, Pak? Saya nggak bilang bapak-bapak koruptor, nggak. Ya, ya rahmatullah. Maka ayat itu agak aneh. Kenapa aneh? Bapak tadi nyimak kan bacaan imam sholat subuh. Kenapa? Karena perintah bersyukur itu ada di tengah-tengah cerita tentang kaumnya Nabi Musa. Apa yang jadi masalahnya? Nikmat Allah kepada Bani Israel itu luar biasa besar. Apa coba yang Allah nggak berikan untuk mereka? Bahkan mereka, sejarah mengatakan satu-satunya kaum yang sempat mencicipi makanan surga di dunia. Manna wassalwa. Bukan restoran ya Pak. Manna wassalwa. Yahudi, Bani Israel. Tapi apakah mereka berterima kasih? Diselamatkan dari Fir'aun, raja paling zalim di muka bumi. Sejarahnya kalau rajanya udah paling zalim, pasti rakyatnya terzalimi dan binasa. Bani Israel selamat. Apa yang mereka nggak dapatkan? Semuanya mereka dapatkan. Tapi ternyata nggak tahu terima kasih. Rahmakumullah. Apa yang nggak didapatkan oleh bangsa Indonesia? Bapak yang suka jalan-jalan ke luar negeri, dengan mudah kita mengatakan jauh lebih keren Indonesia. Jauh Pak. Apa coba yang nggak ada di negeri ini? Mau view kayak apa? Padang pasir? Ada. View kayak Eropa, hutan homogen? Ada. Semuanya ada. Musafana berlimpah. Yang orang suka cerita New Zealand, kita bisa mencari di mana letak mirip New Zealand di tanah air. Dimanapun ada, apapun ada. Tapi kenapa Allah nggak hadirkan nikmat, hanya nikmat? Tapi nikmat ini ternyata diikuti dengan azab. Ada banyak orang miskin, ada banyak orang susah. Jawabannya kurang bersyukur. Itu menurut Allah. Maka mari
kita perbaiki terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita hari ini surah Al-Fajr. Oh, Fajar itu ledakan. Kalau kan infijar, ledakan. Fajar, ledakan cahaya pagi. Ya, wal fajri, demi waktu fajar. Awal hari. Fajar keren. Kelewatan fajar biasanya menjadi indikator kegagalan. Siapa yang paling duluan? Siapa yang paling mampu membuat ledakan kebaikan? Hari ini orang menyebutnya dengan term inovasi. Bukan inovasi namanya kalau telat. Inovasi itu bernilai, berkualitas, berharga karena ia duluan. Maka jangan sampai duluan terbit matahari baru kita siuman, rahimakumullah. Kita harus bangun duluan. Sahih? Ya. Sebelum fajar. Surah ini termasuk min awailis suwar. Surah pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ke-10. Setelah wal laili idza yaghsha, sebelum wadduha. Walaupun urutan di mushafnya setelah al-ghasyiyah ya. Sebelum al-balad. Surah ke-89. Tapi urutan turun, ia adalah surah ke-10. Artinya isinya masih tentang tauhid. Isinya tentang bagaimana meluruskan persepsi kita terhadap kehidupan. Sebagaimana biasa Allah pasti bercerita tentang hal-hal yang luar biasa dari apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Al-Fajr, demi Fajar. Berarti Fajar penting. Jangan sampai kelewat Fajar, lewat subuh, maka sholat yang baru kita tunaikan selain disebut dengan sholat subuh, ia adalah sholat fajar. Walayalin ashr, 10 malam. Pendapat paling kuat 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin ahab ilallahi ta'ala al-ibadatu min hadhil ayyam, fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang ibadah di dalamnya lebih disukai oleh Allah kecuali pada hari-hari ini. Kecuali jihad di jalan Allah. Hatta jihad di jalan Allah pun bisa dikalahkan oleh ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali man kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji' minhu bi syai'. Kecuali orang yang keluar di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, dan ia tidak kembali dengan apapun dari keduanya. Jadi orang syahid baru bisa mengalahkan amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walayalin ashr. Walaupun ada ulama mengatakan walayalin ashr adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun yang lebih kuat Ibnu Katsir dan mufassir yang lain mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi angka genap dan angka ganjil. Tafsirnya banyak sekali. Angka genap, Yaumun Nahar, hari menyembelih, tanggal 10 Dzulhijjah. Witr, Yaumu Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Wasyafa', salat fardu yang genap, subuh, duhur, asar, isya. Witr, salat fardu yang ganjil, maghrib. Nah, dari sekian banyak tafsir, ulama kontemporer, mufassirin kontemporer mengatakan makna paling tepat seharusnya wasyaf'i wal watar, demi yang genap, demi yang ganjil. Yang genap itu adalah semua makhluk ini, dan yang ganjil Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW menyampaikan innallaha witr yuhibbul witr, sungguhnya Allah itu ganjil dan Allah senang ganjil. Dan Allah sudah nyebut Allah senang ganjil, maka wasyaf'i wal watr, witr itu adalah Allah, syafa' kita semua.
Gitu. Kita nggak ganjil. Benar nggak kita nggak ganjil? Kita perlu digenapkan kan? Kalau kita ganjil aneh, benar nggak Bapak? Pak Haji ini ganjil sekali ini. Berarti dia aneh itu. Tapi kalau kita bilang ganjil ke Allah, oh Allah maha sempurna, maha kuasa, maha semua. Maka makhluk nggak mungkin bisa ganjil. Jadi bapak-bapak yang sudah tidak berpasangan lagi menikahlah biar tidak ganjil. Ya. Walaili idza yasr, demi malam ketika kelam. Atau ada juga mufassir mengatakan walaili idza nam, ketika malam mulai tertidur. Oh, Pak. Hening terbaik itu malam, Pak. Udah nggak ada lawan itu. Ya kan? Bapak mau kayak apa? Mau saya pokoknya pengen tidur jam 10 pagi dengan rasa tidur malam, nggak bisa. Kita pengen sejuk, sunyi, sepi, senyap, nikmat, itu cuma bisa kita dapatkan di malam hari, Bapak-Bapak. Dengan cara apapun, siang nggak bisa dirubah jadi malam. Dan suasana hening ternikmat itu adalah hening di malam hari. Walaili idza yasr. Ya. Oh, Pak suka ngopi kan? Coba deh Pak, udah tidur, istri sudah tidur, anak-anak sudah tidur, semua sudah tidur, kompleks sudah sepi. Bangun jam 1 atau jam 12, Bapak ngopi sendirian di teras. Paling kalaupun ada yang lewat, hantu. Itu enak sekali Pak, ngopi itu. Masya Allah, ya kan? Jauh dari kebisingan suara istri, suara anak-anak, ya suara istri kan merdu sebenarnya kan? Ya. Nggak ada suara orang, nikmat. Insya Allah. Jangankan yang sepi Pak, Bapak kalau suka main ke pantai, malam-malam. Dulu saya sering sekali ke pantai sampai pagi. Karena rumah saya kan dari laut cuma 200 meter apa 300 meter. Enak sekali Pak. Kita cuma dengar suara ombak. Masya Allah. Ya rahmatullah. Tidur pada Isya, bangun, tataplah langit. Beribadah, wudu, sholat, itu nikmatnya luar biasa. Ya. Khalwat itu menyenangkan. Semua orang pengen khalwat, betul kan? Orang lagi kerja, Pak. Akhirnya keluar dulu, saya mau konsentrasi. Perlu khalwat dengan pikirannya. Bahkan kita perlu khalwat dengan diri kita sendiri untuk mengerti siapa diri kita sebenarnya. Soheh, sering kan kita ketemu teman, tolong jangan ganggu saya dulu. Anda mau ngapain? Saya mau sendiri. Ya salam. Allah ciptakan momentum terbaik untuk bersendiri. Walaili idza yasr. Maka janganlah dilewatkan. Jangan sepanjang malam cuma tidur saja terus. Bangun, nikmati waktu, momen terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai bersumpah kok dengan momen itu. Walaili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Allah langsung bertanya. Apakah pada hal yang demikian itu ada qasam, sumpah, ada peringatan bagi orang yang memiliki kekuatan pikiran, hijr. Hijr itu, hijr, hujroh, kamar. Bagi orang yang punya kamar, iya. Bagi orang yang pikirannya terlindungi dari semua kekacauan. Logikanya sehat dari semua penyakit jiwa, penyakit akal. Harusnya kita yang sehat akal ini, yang logikanya terjaga ini, kan terlindungi Pak, ada batoknya kan ini. Hijr, ini hijr nih. Hujroh, kamar, dilindungi oleh Allah. Kita bisa berpikir sehat, kita bisa berpikir normal, nalar kita hebat, kita bisa berlogika. Kita bisa mengambil bukti dari apa yang sifatnya empiris. Maka tinggal perhatikan 4 ayat di awal tadi. Waktu fajar, nggak ada manusia bisa bikin fajar. Begitu manusia bikin fajar, maka yang terjadi kehancuran fatal di Hiroshima, ya kan? Kehancuran fatal di Nagasaki, kehancuran fatal di Gaza. Mereka ingin bikin fajar, dia ledakkan bom nuklir.
Ledakan cahaya matahari itu tidak menghancurkan apapun, Pak. Bahkan tanpa bunyi. Tetapi ia membangunkan seisi bumi. Masya Allah. Kerennya Bapak-Bapak. Masya Allah. Indah sekali. Senyap tapi membangunkan. Ini berisik tapi bikin orang sebel. Cuma Allah yang bisa begitu. Fajar. Walayalin ashr. Jangan lewatkan 10 malam. Tapi pahalanya melampaui pahala jihad fisabilillah. Kurang baik apalagi Allah. Kan banyak yang komplain, ya Rob, aku bukan pejuang. Ya Rob, fisikku nggak kuat. Ya Rob, aku nggak bisa. Ya Rob, aku perempuan. Ya Rob, aku sudah berumur. Walayalin ashr. Seriusi 10 hari pertama Dzulhijjah. Syaf'i wal watr. Sadari dirimu tidak mungkin bisa ganjil. Jangan merasa engkaulah segala-galanya, engkaulah satu-satunya. Cuma engkau yang bisa republik ini berakhir jika tanpa engkau. Nah, engkau biasa aja. Engkau tidak akan sempurna tanpa bantuan orang lain. Yang satu-satunya segala-galanya tok hanya Allah Azza wa Jalla. Wal-laili idza yasr. Sebagaimana ada fajar, maka Allah tutup juga ada malam yang sangat menikmatkan. Bapak Ibu, Allah romantis nggak? Ya kan? Penyair siapapun gak bisa mengalahkan ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Indah sekali ayat Al-Quran. Maka kemudian Allah ingatkan, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Engkau merasa engkau cerdas, engkau merasa engkau tidak mungkin berpikir aneh, engkau merasa engkau selalu bisa bernalar baik, maka harusnya 4 hal ini mengingatkan dirimu, sesungguhnya Allah ada, Allah berkuasa, dan hanya Allah lah yang pantas disembah. Itu pesannya. Nah, Allah lanjutkan sekarang cerita apa yang pernah terjadi. Walaupun kita tidak melihatnya, tapi cerita yang diceritakan turun-temurun itu seolah-olah terlihat secara langsung di depan mata kita. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Qaum 'ad. 'Ad bin Iram bin Aus bin Isam, bukan bapak yang di Kalimantan itu, bukan, bin Nuh alaihissalam. Ada yang nanya saya, ini namanya aneh, dari mana diambil? Anaknya Nabi Nuh. Di kaum Ad, kan orang dulu Pak kasih nama kaum itu, nama orang tua di suku itu. Ad itu nama kaum, nama orang kakek suku itulah. Terus ayahnya namanya Iram. Iram dzatil 'imad. Iram nama orang, nama ayahnya Ad. Terus nama ayahnya lagi yang Aus, nama ayahnya lagi Isam, nama ayahnya lagi Nuh. Jadi itu cucu yang ke berapa? Keempat. Janub Al-Jazirah Al-Arabiyah, selatan Saudi Arabia, udah mau dekat ke Yaman, itu ke bawah. Apa kerennya? Mereka terkenal tubuhnya kuat. Imad, dzatil imad, imad itu tegap, kekar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum ada yang kayak gitu. Masya Allah. Maka dia sombong. Nabinya Hud. Nabi Hud. Dia merasa tubuhnya kuat, ngapain nyembah Allah. Mana mungkin kita sakit, mana mungkin kita mati. Ini Bapak-Bapak. Harusnya nih Pak ya, kalau dia rajin nge-gym, rajin goes, rajin apa lagi Pak? Badminton, rajin tenis meja, itu nggak perlu dia foto lagi tenis meja, lagi goes, lagi dia foto lagi apa? Lagi sholat subuh di masjid. Alhamdulillah. Ternyata ini manfaatnya. Saya rajin olahraga, jam 3, jam 2 saya mudah bangun. Sanggup berdiri sholat malam. Biar nggak jadi kayak kaum Ad.
Sekarang enggak, dia lagi olahraga, dia foto. Terus buat apa itu? Tulis saja caption di bawahnya, calon pengikut. Musibah enggak, Pak? Musibah kan? Ya. Lati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang kedua, wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Kaum kedua, kaum Thamud. Kaumnya Nabi Soleh. Antara Hijaz dengan Syam. Sekarang disebut Qura Soleh. Ya, desa-desanya kaum Soleh. Apa istimewanya? Kalau mereka bukan kekuatan fisik, tapi lebih pada kekuatan ilmu. Ahli arsitek. Kita mungkin nyebutnya hari ini teknologi. Jabu itu dia angkat nih. Gunung loh, Pak. Nggak ada keren kan? Bongkahan gunung, sakhr itu bongkahan batu cadas yang besar dan berat itu dibawa ke wadi, lembah rendah di antara dua gunung. Itu kan definisinya wadi. Al-ard al-munkhafid bainal jabalain, kata orang Arab. Wadi. Jadi kalau kita main ke sana kan bingung itu, kok bisa sih? Ini kan padang pasir, dari mana di batu? Dia nggak ada akar di bawahnya. Kalau gunung aslinya kan ada akar kan di bawahnya selalu. Itu diangkut, Pak, dibawa ke kampung mereka, ke lembah mereka, terus dipahat, dirubah jadi rumah. Ada arsitek yang bisa begitu sekarang? Ada, tapi kan alatnya luar biasa. Nggak ada catatan sejarah menyebutkan mereka sudah mampu bikin crane, sudah punya truk dan seterusnya. Nggak ada. Jabus sakhra bil wad. Mereka bilang apa? Emang ada azab yang bisa menghabisi kita? Banjir, rumah kita cukup tinggi. Angin, mana ada bongkahan batu bisa hancur dengan angin. Hujan, kita bahkan nggak perlu bikin atap. Orang bongkahan batu besar dipahat, jadi ada kamar-kamar. Binasa nggak? Binasa. Dengan apa Allah binasakan? Suara sayhah. Jenis azab yang mereka nggak pernah duga. Rumah itu nggak bisa melindungi mereka dari suara yang super kencang, membuat mereka segera mati semuanya. Maka apa yang mau kita banggakan dari teknologi yang kita miliki sekarang, Bapak-bapak? Ngelawan kaum Tsamud aja kita belum bisa. Oke lah, hebat sekali ilmu arsiteknya. Emang bisa ngebangun tanpa semua alat bantu itu? Insya Allah. Dan sampai hari ini bangunan itu masih eksis, bisa diakses, masih terlihat nggak mungkin bisa banjir, super tinggi dari tanah, dari daratan, kokoh, tapi orangnya selesai. Yang ketiga, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang punya banyak paku. Kalau mufassir yang sekarang seperti Asy-Syahid Sayyid Qutb, ya, beliau di kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran menyebutkan Fir'aun yang memiliki banyak piramida, ya, wa fir'auna dzil autad, banyak paku, bangunannya kuat. Benar kan Bapak-bapak? Piramid sampai sekarang eksis, ya. Prajuritnya kuat, ya. Kekuasaannya kuat, tapi ia gunakan untuk apa? Alladzina taghaw fil bilad. Ia gunakan untuk melampaui limitnya sebagai seorang penguasa. Fa'aktsaru fihal fasad. Maka yang dibanyakkan bukanlah kemaslahatan atau kemakmuran, tapi yang ia banyakkan sebagai pemimpin justru kerusakan. Masya Allah, sejak saya jadi kepala kantor di sini, musibahnya tambah banyak. Nah, itu berarti udah jadi Fir'aun.
Kalau sejak saya jadi pemimpin di sini, warganya tambah bahagia, hidupnya tambah enak, berarti mudah-mudahan jauh dari Fir'aun. Luar biasa ya Quran, bapak-bapak, tolak ukurnya sesederhana itu. Kita nggak perlu keluar-keluar bilang, saya nggak Fir'aun, saya nggak kayak Fir'aun, saya nggak mau jadi Fir'aun. Ketika Anda memimpin, mimpin masjid, mimpin keluarga, mimpin RT, mimpin RW, mimpin apapun, bagaimana kualitas kehidupan orang yang Anda pimpin? Apa yang lebih banyak mereka rasakan? Kalau mereka lebih banyak merasakan kerusakan, maka berarti Anda meniru gaya Fir'aun. Kalau yang lebih banyak mereka rasakan kebahagiaan dan kebaikan, berarti Anda jauh dari Fir'aun. Keren ya Quran, bapak-bapak. Cerita masa lalu kan banyak, Pak. Tapi Allah cuma menukil top 3 cerita ini saja, mewakili semua tren yang terjadi sekarang. Tren pertama, membanggakan jasad fisik. Ngetren banget kan, dulu mana ada orang nge-gym dibikin video apa segala. Sekarang banyak sekali yang bangga dengan bentuk fisiknya. Mau laki mau perempuan. Membanggakan kemampuannya berolahraga dan seterusnya. Yang kedua, membanggakan teknologi. Seolah-olah itu pasti bisa menyelamatkan. Yang ketiga, membanggakan kekuasaan. Kita tinggal bermuhasabah saja bapak-bapak, kita ada di mana saat ini. Fisik ada yang masih bisa dibanggakan nggak Pak, bapak-bapak? Kayaknya enggak ya. Oh. Berarti alhamdulillah kan? Ya alhamdulillah lah Pak, Bu jangan ini. Berarti insya Allah nggak ada masalah lah. Yang kedua teknologi, enggak juga kan? Kita nggak hidup di negara maju. Ya, teknologi kita biasa aja. Yang ketiga kekuasaan, kayaknya udah pada enggak juga, udah pada pensiun, udah pada pernah tugas. Tinggal ingatkan anak-anak kita bapak-bapak, ya saudara-saudaranya, yang teman-temannya, sahabat-sahabatnya, yang saat ini mereka sedang menikmati ketiga-tiga hal ini. Fisiknya lagi kuat-kuatnya, dia sangat menguasai teknologi, dan ia sedang menduduki jabatan amanah kekuasaan apapun bentuknya. Ingatkan 3 hal. Jangan sampai dengan fisikmu engkau jadi seperti kaum 'Ad. Jangan sampai dengan penguasaan teknologimu engkau jadi seperti kaum Tsamud. Jangan sampai dengan kekuasaan yang engkau miliki, yang engkau duduki, engkau jadi seperti Fir'aun. Masya Allah. Keren ya, oh Pak. Tapi nanti pasti disebelin, Pak. Apaan sih ngancam-ngancam gitu. Ya. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sauta 'adzab. Sabba 'alaihim. Nah, sabba tuh gini, Pak. Disiram, sabba. Ini sabba. Jadi bukan pelan-pelan, enggak. Ya subbu. Dia disiram dengan apa? Sauta 'adzab. Saut cambuk dari kulit yang keras. Jadi diguyur dengan cambukan azab. Masya Allah. Diguyur dengan cambukan azab. Serem ya, Bapak-bapak. Selesai kan mereka? Selesai. Peninggalan 'Ad, kalau Bapak main ke Saudi, Bapak sedih itu Pak di Google Map itu. Tulis 'Ad, kaum 'Ad. Ada di situ lokasinya. Masih ada sampai sekarang. Yang mereka membanggakan fisik mereka yang kuat, pertanian mereka yang hebat karena fisiknya kuat. Tsamud juga ada. Fir'aun juga ada di Mesir. Bangunannya masih ada. Tapi manusianya nggak ada. Mana yang lebih penting? Bangunan atau manusianya? Manusianya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu selalu memantau. Mirsad. Jadi Allah mantau kita. Apakah kita tetap merendah? Apakah kita tetap menghambakan diri kepada Allah? Allah selalu mantau. Orang lain boleh aja nggak tahu. Tapi Allah selalu tahu. Rahimahullah, Allah selalu tahu. Ya, ya kan Bapak-Bapak?
Keren loh Pak. Saya nggak bilang orang jahat itu keren. Tapi secara nggak sengaja, namun bagian dari takdir Allah, tidak sedikit orang itu menjadi terlalu baik gara-gara dia dulu terlalu jahat. Ya. Saya nggak akan sebut di mana siapa orangnya. Tiba-tiba berbisik, Ustaz, saya nggak berani saya cerita. Serem sekali apa yang pernah saya lakukan. Ada lagi anak muda, Ustaz, masih ada ampunan buat Allah dari saya. Gak ada jenis nikmat tubuh yang gak saya rasakan. Ya. Orang-orang itu berubah jadi sangat baik, Pak. Berubah jadi sangat baik. Tapi kata kuncinya, berani ngaku, berani nyesal. Gak soal masa lalu kita, rahimakumullah. Siapa sih yang gak punya masa lalu? Dan jangan tunda, segera aja. Segera aja. Sehingga keburukan-keburukan itu justru menjadi batu loncatan. Sehingga hari ini kita bisa berubah drastis menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling menyedihkan adalah mereka yang pernah berbuat salah di masa lalu, tapi terus di-ignore, dianggap, orang lain juga salah kok. Emang saya doang yang salah? Jangan begitu. Nanti di akhirat kan yang dipanggil masing-masing. Kita nggak bisa nyebut orang lain. Emang bisa ngomong depan Allah, ya Allah, aku tinggal di negeri yang penuh kezoliman. Masa aku nggak boleh berbuat zolim? Bisa ngomong gitu depan Allah? Nggak bisa lah. Nggak soal Pak masa lalu kita. Maka saya hidup di daerah konflik, Pak. Saya di Aceh. Macam-macam itu teman-teman itu. Luar biasa. Yang nggak kebayang. Tapi kalau mereka berani mengakui bahwa itu kesalahan, maka itu menjadi awal yang luar biasa penting mendorong mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, terima kasih aku masih hidup. Padahal berapa banyak nyawa yang sudah aku akhiri hidupnya. Kenapa aku masih bernyawa ya Rabb? Ya, rahimakumullah. Inna rabbaka labil mirsad. Jangan buru-buru merasa udah pindah rumah, pindah kampung, pindah komplek, udah ganti identitas, udah nggak ketahuan dulu pernah kerja di mana, aktif di mana, udah aman kok. Lah, Allah pasti tahu. Allah memantau. Rahimakumullah. Nggak penting dan nggak boleh menceritakan apa yang pernah kita lakukan dari keburukan-keburukan itu. Tapi segera mengakuinya dalam hati bahwa itu salah dan segera mengambil sikap untuk memperbaiki, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad. Kemudian kita masuk ke tema baru. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Bapak mau ada acara HUT RI ya? Ini boleh sampai jam berapa nih? Jam 6. Oh ya, dikit lagi ya. Nah, ada orang, Pak. Nah, ini soal nih. Jadi soal nih. Tolak ukur kemuliaan, tolak ukur kenikmatan adalah rezeki. Rezeki. Disindir oleh Allah. Ada orang begitu dia dapat rezeki, maka ia merasa dimuliakan oleh Allah. Ia merasa diberikan nikmat oleh Allah. Sebaliknya begitu rezekinya berkurang, faqadara alaihi rizqah fayaqul rabbi ahanan, Rabbku menghinakanku karena rezekinya berkurang. Berarti di sini Allah minta kita untuk memperbaiki standar penilaian kita terhadap rezeki. Rezeki bukan tolak ukur kemuliaan dan kehinaan, tapi tolak ukur kemuliaan dan kehinaan adalah kualitas takwa. Sampai hari ini masih jadi
problem di tengah-tengah kehidupan kita. Soheh, bapak-bapak? Iya. Secara nggak sengaja, di banyak tempat, di banyak forum, di banyak komunitas, yang paling dimuliakan selalulah mereka yang paling banyak rezekinya. Ya kan? Terus apakah yang paling banyak rezekinya berarti ia paling mulia di sisi Allah? Enggak sama sekali. Nah, persepsi ini yang perlu pelan-pelan kita rubah, rahimakumullah. Jadi gini, Pak. Nih, misalnya kita di masjid nih. Siapa yang harusnya didengarkan omongannya? Dimintai pendapatnya? Bukan yang mantan pejabat. Bukan itu tolak ukurnya. Dia boleh apapun sebelumnya. Yang penting, dia terlihat rutin sholat di saf pertama dari masjid ini. Hargai orang-orang itu. Mereka lah manusia terpilih yang dipilih Allah untuk dimuliakan ketakwaannya. Terserah apapun. Boleh mantan apapun. Sholat di saf pertama. Maka mereka lah manusia mulia yang perlu didengarkan. Yang perlu dimintai pendapatnya. Jangan dibalik-balik, rahimakumullah. Ada orang mentang-mentang beliaulah yang menyumbang untuk masjid ini, tapi nggak pernah kelihatan ke masjid. Malah beliau mulu yang disilaturahimi sama pengurus. Kan itu tentang rezeki kan? Rezeki. Dia banyak fulusnya. Dia sumbang untuk masjid. Maka masjid bisa selesai pembangunannya. Tapi dia nggak pernah ke masjid. Jadi janganlah tolak ukurnya selalu rezeki. Termasuk untuk anak-anak kita, rahimakumullah. Ini kan yang membedakan, saya yakin bapak-bapak pernah baca buku itu. Perbedaan persepsi, perbedaan cara menilai, cara pandang antara mereka yang hidup di negara maju dengan mereka yang hidup di negara belum maju. Apa itu? Di negara maju, mereka memuliakan karena profesi. Di negara yang belum maju, mereka memuliakan karena rizki. Dia nggak soal tuh kerjanya apa. Mau bandar narkoba kek, mau apa, yang penting Anda punya apa. Masya Allah. Terjadi kan sekarang? Sementara mereka menyoal apa yang Anda lakukan. Nggak soal Anda punya apa. Masya Allah. Jadi ada penghargaan terhadap profesionalisme. Tamam. Kita lanjut lagi. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Nah, melewatkan 4 hal ini. Balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jadi kita balik lagi ke ayat di atas, Pak. Merasa mulia harusnya bukan karena rezeki, tetapi merasa mulialah karena satu, berhasil memuliakan anak yatim. Yang kedua, berhasil mengajak orang-orang untuk bantu orang miskin. Nah, itu kan perbuatan ketakwaan, perbuatan amal soleh. Ini enggak merasa mulia, tapi tidak memuliakan anak yatim, merasa mulia, tapi tidak pernah menjadi inisiator berbagi untuk orang miskin. Itu berarti perasaan mulia yang keliru. Coba bapak-bapak lihat, kemuliaan justru karena berhasil memuliakan orang lain. Itulah rasa mulia yang tepat. Senang sekali Bang Haji, ada apa? Alhamdulillah, barusan saya bisa menjamu 100 tamu di rumah saya. Padahal datangnya tiba-tiba, nggak ngasih tahu sebelumnya. Itu baru. Alhamdulillah, subuh ini sarapannya dari saya. Saya bisa memuliakan jamaah masjid. Muliakan, baru kemudian silahkan merasa mulia. Rahimahullah. Nah, mereka yang merasa hina, gara-gara rizkinya sedikit, juga Allah sindir dengan 2 poin. Ta'kuluna turatha aklan lamma tuhibbunal mala hubban jamma. Harusnya engkau merasa hina karena ta'kuluna turatha aklan lamma.
terlalu semangat makan warisan. Yang kedua, terlalu cinta kepada harta. Itu menghinakan tuh. Nah, kebalikan bapak-bapak, coba deh perhatikan. Yang terjadi sekarang, dia merasa hina justru karena nggak dapat warisan. Padahal yang terjadi, dia jadi hina jika terlalu semangat pengen dapat warisan. Dia merasa hina karena nggak punya harta. Padahal sesungguhnya, ia jadi hina jika terlalu cinta harta. Pertanyaannya selalu biasanya tentang warisan. Kok bisa sih? Iya. Kata ulama Pak sangat menafsirkan ayat ini. Karena cuma turath saja, cuma mirath saja, harta warisan saja yang kita tidak punya peran di sana. Apa peran kita Pak? Kan ayah yang nyariin atau emak. Terus kenapa kita yang ngotot? Dapat terima, nggak dapat ya udah. Itu prinsipnya. Yang harus dijaga adalah ikatan persaudaraan, silaturahim. Itu yang harga mati, itu bukan warisan yang harga mati. Nggak dapat warisan, nggak berdosa sama sekali, rahimakumullah. Ada orang nggak dapat warisan sama sekali, masuk neraka? Enggak lah, urusan. Justru jangan-jangan yang dapat warisan banyak yang ke neraka. Kenapa? Dia melalaikan, mengabaikan hak waris yang lain. Ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita gabung saja agar mulianya tepat, muliakan anak yatim, jadilah sebagai inisiator untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian jangan terlalu semangat makan warisan, dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa. Bahkan kalau perlu, begitu dapat warisan, cek lagi, ini bener nggak bagian yang harus saya terima sesuai tata cara pembagian warisan dalam Islam. Kalau nggak, balikin lah imam. Jangan malah diem aja menikmati. Yang keempat, agar kita selalu dimuliakan Allah, silahkan berharta. Allah nggak pernah ngelarang harta. Tapi jangan terlalu mencintai harta. Nikmati saja agar hidup kita jadi mudah, ringan, tetapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Kelas? Kemudian cerita tentang kiamat, dukatil ardh dakan-dakan, dan seterusnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itu nanti Pak. Seandainya aku dulu memberikan untuk diriku, untuk hidupku hal-hal yang positif. Tapi sudah telat. Nah sekarang ini perlu sering-sering kita ucapkan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Mumpung lagi bernyawa. Seandainya ada hal baik yang bisa aku sajikan untuk diriku, yang bisa aku bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb. Apakah ayat ini berlaku untuk semua orang Islam? Lah. Hanya berlaku untuk orang Islam yang ketika hidupnya ia tenang dengan agama Allah. Ya Bapak. Dilarang, dia tinggalkan, dia nggak ngelawan. Disuruh, dia lakukan, dia juga nggak ngelawan. Tenang, itu mutmainnah, tentram hatinya. Tentram dengan apa yang Allah perintah, ya lakukan. Tentram dengan apa yang Allah larang, ya tinggalkan. Nah, tinggal cek diri kita masing-masing masuk kategori ini apa enggak. Kalau masuk kategori itu, kita sudah tentram dengan semua ketentuan Allah, maka berarti insya Allah kita berhak atas ungkapan ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dengan apa yang Allah berikan, mardiyah, dan yang diberikan itu pasti akan meridhokanmu. Berarti kata kuncinya yang perlu kita garis bawahi di kata radiyah. Ridhoilah semua yang dari Allah. Aturannya, ketetapannya, takdirnya, nasib yang terjadi pada diri kita, ridhoi semuanya Pak. Aturannya gini sih. Jadi nggak enak nih. Nggak bisa jadi kaya instan. Terima aja lah.
Ini kalau aturannya begini saya nggak bisa mengakselerasi bisnis saya. Jadi terima. Radiyah. Keridhaan kita di dunia dengan semua ketentuan Allah menjadi tolak ukur apakah kita kelak akan ridho dengan apa yang Allah akan berikan di akhirat. Kalau sekarang kita selalu ridho, disuruh kita ridho dengan perintah, dilarang kita ridho dengan larangan, terjadi hal yang tidak menyenangkan kita ridho dengan peristiwa itu, kita yakin ini adalah takdir dari Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan di akhirat nanti Allah akan menghadiahkan semua yang kita ridhoi. Cukup, rahimakumullah, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Kesimpulan besarnya Bapak-bapak, mari terus belajar, baca lagi sejarah Pak. Di antara hal yang paling tidak diinginkan oleh orang yang ingin merusak suatu bangsa, suatu kaum adalah kaum atau bangsa itu mengerti sejarahnya. Baca sejarah Nabi kita, baca sejarah para Nabi dan Rasul sebelumnya, sejarah apapun, jadilah penggemar sejarah Bapak, agar kita tidak perlulah mengulang kesalahan yang sama. Ya kan, sedih Pak, sedih sekali. Sudah diingatkan oleh para pakar, para guru besar, para ahli, ini bahaya, ini nggak jelas, tapi dibela mati-matian. Akhirnya masalahnya nggak selesai-selesai. Kekacauan 10 tahun ternyata tidak bisa diselesaikan bahkan 50 tahun ke depan. Jadi rahimakumullah, belajar saja lagi lah kita. Tugas kita terus belajar. Mudah-mudahan Allah akan meridai semuanya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Haji. Barakallahu. Ya, barakallahu fiik.